Temukan ide dengan beragam inspirasi. Hai Sobat Creativers, welcome to Podcatif, podcast kreasi anak kreatif. Yeay. Nah, kita kembali lagi nih di podcast kita kali ini yang dengan wajah-wajah baru. Benar, pastinya. wajah baru nih. Mungkin nggak afdol dong kalau kita nggak memperkenalkan diri Boleh. kita terlebih dahulu. Kita perkenalkan diri dulu deh. Nah, halo Sobat Creativer, kenalin namaku Mayvisha Nadia Verki dan rekanku Aku Sona Maida Farma dan kita berdua dari Departemen Public Relation GKM Visip Unri. Wow, GKM banget gitu. Nah, Oke. mungkin di podcast kita kali ini kira-kira kita bakal bahas apa nih, Sona? Kita bakal bahas mitos atau fakta. Mitos atau fakta apa nih? Nanti dulu. Penasaran banget pastinya ya. Karena ini podcast, jadi kita punya dong, ada host, ada narasumber. Jadi apa kita kenalin dulu nih narasumbernya? Iya, betul Sebelum kita sekali. perlihatkan narasumbernya siapa. Nah, kita sebutin dulu nih. Yang satu ini Kak, dia lagi sibuk skripsian. Nah, yang satu lagi sibuk KKN. Di tengah-tengah kesibukan mereka masih aktif nih di organisasi. Aktif banget iya ya, kan? walaupun betul Jadi sekali. udah deh, nggak usah banyak-banyak banget Basa-basi kita ya. ini spoilernya kita langsung panggil aja nih Jadi, dua narasumber dua kece narasumber kita. kita. Boleh dong Boleh kakak dan dong. abang, sapa Halo, sobat-sobat Kak. kreativers yang Halo, ada di Kak. rumah. Sama-sama nih Kak Sobat Creativers. Halo sobat Halo, kreativers. Sobat Creativers. Oke. Oke, mungkin boleh nih dari abangnya terlebih dahulu kenalin nih. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Amanda. Saya sekarang berada di semester 5 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Wih, ilmu sama pemerintahan. dong. Semester 5 juga nih. Semester 5 juga. Wow, Wah. sama tuh. Iya. Oke, boleh dong kakak yang cantik ini perkenalkan diri. Halo Creativers, kenalin aku Yana Silva. Saat ini aku menduduki bangku perkuliahan semester 7 di jurusan Ilmu Pemerintahan Visip Universitas Riau. Wow, ilmu pemerintahan sama nih BTW jurusannya. Iya, kita kan juga sama. Iya, kita juga nih, sama. Iko. Komunikasi sejati. Iya, betul. Oke. Oke. Kak Mei, Nah. ngomong-ngomong soal mitos atau fakta, kan karena mereka tadi aktif kuliah iya, aktif organisasi iya. Menurut mereka ini organisasi itu kira-kira iya nggak sih nurunin IPK? Karena kan terkadang- banyak ya. Iya, benar. Banyak banget struggle ya, apalagi Iya, kalau udah banyak kali kegiatannya di saat kuliah, di saat itu juga ada organisasi. Iya, benar, pasti ya. Nah, kita langsung aja deh kita tanyain ke pakarnya ini. Wah, pakar organisasi. Pakar Iya. organisasinya. Iya. Karena kita sendiri juga bingung ya, bener Bingung. nggak sih? Kalau Kak Mei sendiri gimana? Karena kakak sendiri sih juga ngerasa kayak kita butuh asupan nih, ilmu Iya bener, nih. iya kan, kita butuh asupan. Karena- sobat kreativers juga iya, butuh ya. Butuh banget pasti ya pasti Sobat butuh. Creativers. Oke deh, langsung aja ya kita tanyain nih ke pakar kita ini, narasumber kita hari ini, ke Kak Yana dulu deh boleh. Bener nggak sih Kak, menurut Kakak IPK organisasi itu bisa bikin IPK kita turun gitu? Bener nggak? Oke, pertanyaan seputar bener nggak sih organisasi bikin IPK turun? Nah, ini pertanyaan kayaknya sepanjang masa ya. Iya bener, sering, sekali. memang sering kita Sering dengar kali kan ini ya. pertanyaan ya. Iya. Kadang-kadang generasi- pertanyaan ini udah familiar. Gitu. Iya bener, emang iya. Familiar itu dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Nah, tapi bener nggak sih kalau kita berkaca nih dari fenomena masalah ya, banyaknya mahasiswa yang khawatir kalau bergabung nih ke dalam sebuah organisasi Iya. harus mengorbankan IPK-nya, Iya. indeks prestasi kumulatif. Betul. Iya. Nah, padahal sebenarnya nggak bisa ya dikatakan secara general bahwasannya organisasi ini sebagai penyebab utama IPK turun Iya. sebagai mahasiswa, apalagi kalau kita misalnya mahasiswa yang suka nih berkegiatan di luar, entah itu lomba, mengikuti pageant seperti itu. Jadi aku ada membaca nih baru-baru nih buku ya. baru baca ya. Dari Kayaknya masih hangat-hangatnya. Iya, lagi hangat-hangatnya di ilmu baru ini. karena diundang juga nih. Langsung dicari tahu nih data-data ya. Spill detik. Nah,
ini Boleh. buku dari Dr. Handus Malayu Hasibuan. Nah, ini satu marga nih sama aku. Hasibuan. Judul bukunya itu Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas. Nah, di dalam buku itu ada kutipan yang mengatakan bahwasannya organisasi itu sebenarnya bukan tujuan kita, guys. Ternyata organisasi itu cuman alat untuk kita, orang di dalamnya untuk mencapai tujuan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Paham gimana nggak? tuh? Oke, maksudnya gini. Oke, aku mau bergabung ke dalam sebuah organisasi, anggaplah organisasi musik ya. Oke. Nah, tujuan aku adalah untuk mencari partner cover lagu. Nah, jadi sebenarnya organisasi musik ini adalah alat aku untuk mencapai mencari tujuan partner ini, tadi mencari ya. partner. Iya, seperti itu. Bukan partner hidup kan ya? Bisa juga sih, bisa juga Mungkin tuh. sekalian ya. Sekalian. Nah, jadi begitu. Terus kenapa bisa dikatakan ini beda kasus ya kalau misalnya organisasi itu buat IPK menurun kalau dia memenuhi beberapa kondisi. Nah, kondisi seperti apa? Yang pertama, saat waktu belajar ini tersita signifikan. Jadi kita nggak bisa nih bedain mana prioritas, mana kewajiban, mana yang bisa disingkirkan terlebih dahulu. Kadang-kadang kan ini ya tugas terbengkalai. Apalagi misalnya kita nih jumpa nih dosen ya, misalnya emang ada kegiatan penting atau proker penting gitu ya. Nah, dosen ini tipe yang kalau misalnya kamu nggak ikut nih UTS hari ini, kamu nggak akan ada UTS susulan. Aduh. Jadi kan itu apa namanya, akumulasi nilai kita itu kan berkurang, jadi nggak mencapai target gitu. Tentu IPK kita bakalan rendah gitu ya. Iya. Jadi penting banget bagi kita menentukan, klasifikasiin mana kiranya ini penting nih, ini tanggung jawab aku, ini bisa disingkirkan dulu, ini bisa dikerjain oleh orang lain terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ketika prioritas ini bukan lagi akademik. Nah, kita kan tujuan kesini, apalagi aku sendiri ya sebagai mahasiswa rantau dari Rokan Hulu ke Pekanbaru, tujuan aku ngapain? Tentu kuliah ya. Ngerantau. Oh iya, ngerantau dulu Yang ya nih. rantau juga. Kita harus ingat tujuan awal kita. Nah, tujuan kita bergabung organisasi, oke, kita anggap sebagai untuk pengembangan soft skill. Misalnya dari dulu nih Kak, aku nggak berani ngomong di depan kelas, Nggak pede nggak pede, nggak pede jawab pertanyaan dosen, atau nggak pede nih jadi moderator. Sekarang setelah aku bergabung ke dalam organisasi, banyak kegiatan, banyak jam terbang gitu ya, udah mulai berani gitu. Kalau dari aku itu dulu sih. Nah, mungkin Karena tadi kayaknya udah ya. jadi kita next nih Iya. ke Bang Rifki. Iya, apa sih pandangan Bang Rifki ini terkait bener nggak sih ikut organisasi itu bikin IPK turun? Boleh Bang Rifki kasih kita pencerahan dulu lah. Setelah dijelasin panjang lebar oleh narasumber sebelumnya itu kayaknya lebih menarik gitu, lebih kayak ditambahkan pun kayak sepakat semua gitu. Soalnya gini, ada sebagian hasil riset mengatakan organisasi itu sebagian orang membuat IPK-nya turun dan sebagian orang membuat IPK-nya itu tetap naik gitu. Bahkan pertanyaan ini itu kan jadi familiar. Apakah mitos atau fakta gitu organisasi itu membuat IPK kita itu turun? Kembali lagi ke diri kita. Tadi kan hasil riset itu merupakan data sekundernya, merupakan hasil bacaan kita, hasil informasi kita dari luar. Dan gini, kalau data primernya itu dari diri kita sendiri. Gimana sih kita menghadapi organisasi itu? Bagaimana menghadapi ya. Tentu dong banyak tantangan, banyak rintangan. Kalau dari hasil kutipan narasumber sebelumnya tadi itu kan organisasi itu bukan tujuan kita, tapi alat untuk kita mencapai tujuan itu. Nah, bisa jadi organisasi ini bisa mensukseskan kita dari jalur langit gitu. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Langit. Kita kan nggak tahu apakah hanya dengan kuliah saja kita akan sukses, kan enggak gitu. Apakah hanya dengan organisasi aja kita akan sukses, kan enggak gitu. Kembali lagi sama kutipannya tadi, organisasi itu bukan tujuan, Tapi tetapi alatnya. alat. Gitu. Simpulannya nih,
organisasi itu bukan tujuan kita, tapi alat kita mencapai bagi kita tujuan tadi mencapai tuh, Kak. Nah, tepatnya begitu. Iya, oke. Berarti pada intinya sebenarnya ada yang mengatakan turun, ada yang mengatakan tetap naik Tetap nih naik, IPK-nya. bahkan mungkin ada yang mengatakan stagnan nih. Iya, Iya, stuck bisa. aja di situ ya. Iya. Oke. Kalau kita tadi udah ngebahas terkait mitos atau Mitos fakta, atau fakta IPK itu bisa turun gara-gara organisasi. Turun, ya. Kalau kali ini kita bakal tanya nih ke yang aktif Aktif organisasi ini nih. Nah, kita tanyain deh Kak, ini apa sih manfaat paling terasa ketika ikut organisasi buat diri kakak dan abang sekalian? iya apa ya gitu. manfaatnya dari Iya. bagi Kakak dan Abang sendiri? Bolehlah Mungkin dari Bang Rifki Iya, dulu bolehlah nih. dari Bang Rifki. Kalau kita mengkaji manfaat ya, tentunya kita harus mengkaji juga dampak. Oh, Nah, oke, gitu. dampak. Kita bisa mengatakan membedakan apa itu sih organisasi, Iya. tujuan kita gitu. Iya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, itu organisasi itu bisa membuat kita melihat dunia itu lebih luas. Nah, Dengan organisasi bisa melihat dunia lebih luas. Seluas apa sih dunia itu? Oh, gini. Gitu ya. organisasi itu kan punya bidangnya masing-masing. Nah, Benar. sebelum kita masuk organisasi, temukan dulu minat dan bakat kita tuh organisasi yang mana gitu. Oke. Oke, catatannya minat dan bakatnya itu apa dulu Oke. nih? Iya. Oke, kita catat tuh. Kadang kita masuk organisasi ini, kita bisa melihat lebih jauh lagi nih. Oh, saya memang kayaknya terminatnya di sini gitu. Oke. Sedangkan Oke. jalan-jalan kita menuju itu tercapaikan oleh organisasi itu. Makanya saya bilang dari awal tadi, organisasi itu bisa membuat kita melihat dunia itu lebih jauh gitu. Oke. Dan bahkan ya, organisasi itu bisa memperkenalkan kita sama orang-orang baru. Iya, benar sih, Benar benar. kan? malah nambah Setuju. relasi Nah, Bang. nambah Kita relasi. Nambah relasi. Ngumpul di podcast kali ini kita udah nambah Iya, relasi. nambah ya kan ya? relasi nih Iya. sama Kayana Bang dan Bang Rifki nih. Hah, Iya. Oke. Bahkan kan pas masuk organisasi itu kan ada dinamakan seleksi wawancara gitu. Oh, iya, benar. Sebagian organisasi itu ada seleksi wawancaranya. Iya, benar juga. Kebanyakan orang masuk organisasi itu menjawab kenapa masuk organisasi? Iya. Menambah relasi. Iya, Ah, padahal gitu. pertanyaan gitu ya. Kenapa masuk? Iya. Itu pertanyaan yang familiar. Kenapa Iya. masuk organisasi? Ingin menambah relasi gitu. Iya, Ah, pasti gitu. jawabannya gitu ya. Pasti jawabannya rata-rata. gitu. Tapi emang benar ya, Emang organisasi benar. itu menambah relasi kita ya. Kadang kita belum kenal ini, jadi masuk organisasi kita udah kenal ini gitu. Iya. Ah, gitu. Nah, mungkin nih dari pandangan narasumber Iya, kita lanjut nih ke kakak cantik satu Iya. ini, boleh dong. Kita mau Kak, dengar spill segala nih. pandangan Iya. manfaat dari ikut organisasi itu buat Kayana deh. Oke, kalau ditanya terkait manfaat ini seperti yang udah disampaikan oleh Rifki tadi ya, familiar itu kalau basicnya untuk pengembangan diri seperti Iya. soft skill, Ya, itu tapi basicnya ya sebenarnya. Seperti itu. manajemen Iya. waktu, kemudian belajar bekerja sama dalam Iya. tim, tanggung jawab, memimpin dan lain sebagainya. Kalau dari aku pribadi ini lebih kepada percaya diri dan keberanian. Percaya diri, Percaya diri PD itu penting. tadi. Iya, PD itu penting. PD itu Oke, penting. oke. Iya. Nah, aku belajar nih dari pengalaman aku sebelumnya itu aku dipercaya pernah nih diundang menjadi pemateri dalam PKKMB jurusan kemarin. Oh, kakak Iya. pematerinya. Nah, itu temanya menjadi mahasiswa yang berkarakter, unggul dan juga mau berdampak bagi negeri gitu. Oh, Seperti gitu. itu. Dan juga dari beberapa pengalaman aku mengisi acara itu membawakan tema terkait feminisme. Nah, sesuai Feminisme. yang dikatakan oleh Rifki tadi, sesuai dengan minat kita ya. Iya, minat. Aku kan tertarik nih di Iya. bidang feminisme. Kenapa aku tertarik? Kenapa aku berani? Karena aku yakin dengan nilai-nilai tersebut. Iya. Nah, mengikuti organisasi itu aku jadi berani speak up gini nih. Aku bergabung ke dalam sebuah ambasador, aku berani speak up nilai-nilai dari feminisme itu tuh layak buat kita perjuangkan seperti itu. Iya, benar Jadi sih. jadi lebih kepada kalau aku lebih kepada keberanian sih dan Keberanian Wow. manfaatnya Kok sama jadi- Kak Yana Iya keberanian. bener. Kok keberaniannya seperti yang berbicara Cinta Laura ya. Wow. Ini kompleks banget Kompleks nih. banget ya. Perempuan inspiratif. Perempuan inspiratif sekali. Iya, betul. Oke. Oke, kalau kita udah ngomongin organisasi, tadi kan kakak kuliah. Kakak semester 7 berarti kakak inilah yang aku maksud skripsian guys. Nah Iya. ini karena kakak udah semester 7 iya. Aktif organisasi tadi iya juga.
Menurut kakak, pernah nggak kakak ngalamin keteteran? Antara kuliah iya, organisasi iya, pernah nggak kakak ngalamin? Iya, keteteran ya. Iya. Udah pasti pernah dong. Dan aku yakin Rifki juga pasti ya. Pasti dong. Dapat Pasti ya, pasti ya. Oke, kalau emang pernah keteteran, gimana sih cara kakak ngatasin dari keteteran tadi, organisasi iya, kuliah Gimana iya sih tadi caranya itu? untuk ngatasin hal itu? Iya. Cara mengatasi organisasi iya, kegiatan lain iya, lomba iya, Iya. skripsian iya juga ya. Itu dia. Wow, bahaya banget. Kompleks ya. sekali. Nah, ini pernah nih di suatu kondisi ya. Aku tuh ada deadline tuh udah deket banget. Hah? Sementara aku masih ada kegiatan di luar dan itu wajib banget aku ikuti. Nah, gak jarang loh guys, aku kemana-mana itu bawa laptop kemana-mana. Kemana-mana bawa laptop. 10 menit nunggu kawan, buka laptop, buka lagi laptop. Ya kan akhirnya selesai juga ya. Iya. kan? Lagi Kalau nongki, misalnya- ngetik ya. Kalau misalnya nggak selesai, nggak mencapai target, misalnya ya udah kita pakai jalur langit dan Iya, juga jalur jalur ninja. Jalur ninja. Ada 2 jalur ya. Apa itu jalur, Jalur ninja, ninja. itu? Oke. Seperti apa itu? Kalau jalur langit kayaknya teman-teman udah tahu kali ya. Berdoa kepada Allah. Kalau jalur ninja tuh apa tuh? Kalau jalur ninja itu jalur hari-hari kita. Kira-kira apa? Jalur Kira-kira hari-hari apa itu ya? apa itu? Begadang, SKS, jalur Begadang. sistem kebut Kebut semalam. Ya ampun, begadang. Itu udah pasti sih kalau anak organisasi. Iya sih, bener ya. Kayak Lagi semua mahasiswa juga mengalami itu iya, ya. begadang-begadang buat ngerjain Ngerjakan proker dan tugas tadi itu ya. Iya, Memang sih kalau dibilang kewalahan udah pasti ya, Iya. nggak bisa dipungkiri memang kewalahan banget gitu Iya, kan. iya, pasti Tapi ya. inget kembali ke niat awal kita, tujuannya mau ngapain. Oh, iya. Dan kita juga harus ini ya, harus mau berkorban. Kalau kita mau dapat lebih, berarti kita harus berkorban lebih juga daripada yang lain. Nah, bener sekali. Contohnya kayak berkorban jam tidur. Begadang tadi. Iya, iya. Itu Apa enggak ya? itu termasuk pandang. pengorbanan juga tuh. Iya, pengorbanan kan, benar kan? Pengorbanannya jam Karena jam mau tidur. kayak gimana pun ya Sonia, Iya, karena kalau kita mau menghadapi itu berarti kita harus berkorban Benar. lebih untuk mencapai tujuan itu sendiri. Iya, sesuai kata Kak Yana tadi. Iya. Harus berkorban kita nih. Oke. Oke, mungkin lanjut nih. Nah, mungkin kita lebih ke penasaran sih sebenarnya. Iya benar. Nah, pernah nggak sih ngerasa ketika pada saat kuliah, mungkin boleh dong kasih nih tips and trick nih dari narasumber kita nih, kira-kira gimana sih caranya agar mahasiswa itu mau aktif buat organisasi tapi takut nih nilainya turun gitu. Mungkin dari Bang Rifki dulu nih. Yang pertama, jangan takut untuk memulai. gitu. Catat sobat Catat, kreativers. catat. Jangan takut memulai. Mulai. Oke, 1. Ketika kita sudah memulai, berarti kita sudah mempunyai keputusan. Dan kalau kita sudah mempunyai keputusan, kita harus menjalankan tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Tanggung Di jawab. situ ada turunannya, termasuk kata Kak Yana tadi itu berkorban gitu. Iya. Berkorban itu termasuk salah satu upaya untuk menjalankan tanggung jawab kita. Oke, iya benar. Setelah kita jalankan tanggung jawab, tanggung jawab itulah yang akan menjawab impian-impian kita nantinya setelah mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Ya, itu. Tanggung jawab tadi. jawab Oke. tadi. Oke. Mungkin kita lanjut nih dari Bang Rifki ke Kak Yana. Gimana Apa nih tips and tipsnya? triknya? Buat sobat kreatif dan buat kita berdua ya Iya. pastinya ya. Karena kan kita ya yang kepo nih sekarang. Ya. Boleh nih buka rahasia negaranya. Boleh, silahkan, silahkan, Serahin ya. Kita silahkan. ungkapkan Silahkan. podcast kita kali ini. Nah, karena manfaatnya tadi banyak ya, tentu timbullah pertanyaan, tipsnya apa sih Kak? Jadi di sini aku bagi ke dalam 2 tips. Oke. Yang pertama itu tentukan momentum produktif kamu. Nah, ini kita harus paham nih kapan waktu on fire kita. Entah itu pagi hari atau siang setelah beraktivitas atau malam. Nah, kalian tipe yang seperti apa? Tentukan. Kemudian setelah kita udah tahu nih, kalau misalnya di satu kondisi walaupun udah kita tentukan, di satu kondisi jadwal kita itu udah penuh. Pernah nih penuh banget. Nah, dari pengalaman aku sendiri ada satu momen kegiatan aku tuh udah full banget. Kemudian teringat nih besok ada UTS atau UAS lisan. Aduh. Itu kan otakku udah capek banget ya. Iya, udah Pernah capek, gitu kan. kegiatan Oke, terus.
kita pakai teknik Pomodoro. Pomodoro, apa itu Pomodoro, Nah, Kak? Spill. Oke, teknik 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, itu Oke. dilakukan secara berulang selama 4 kali. Nah, setelah itu baru deh kita bisa istirahat panjang. Durasinya itu sekitar 15 sampai 30 menit untuk memulai siklus selanjutnya. Nah, ini juga sejalan dengan penelitian oleh David itu di tahun 2009 mengatakan bahwasannya otak manusia dewasa itu hanya mampu fokus di 20 menit awal. Jadi tapi memang 20 benar sih menit karena awal. kalau misalnya kita ngerjakan sesuatu pasti di 25 menit awal itu. Iya, yang aktifnya itu ya. Aktif banget di saat itu. Benar. Nah, jadi teknik ini tuh bagus banget nih untuk kita terapin, apalagi udah mahasiswa, terus ikut organisasi, lomba, pageant, segala macam nih. Semua diikutin. Semua diikutin gitu. Semua Jadi kayak diikutin. keteteran tapi nggak punya Benar. tips gitu. Nah, yang kedua ini tentukan prioritas dan berani bilang tidak. Itu dengerin sobat kreatifers, berani bilang tidak. Itu dipilah-pilih mana sekiranya kegiatan yang wajib kita kerjakan ataupun tugas yang bisa nih nanti ditunda gitu kan, atau organisasi prokeran bisa didelegasikan ke orang lain dulu. Iya. Karena sejatinya kita nih hakikat eksistensi manusia kita ini ada dua, manusia sebagai makhluk individual. Iya. Nah, ini kita mementingkan Diri kita sendiri. bukan Jangan dulu. Jangan dulu. Sabar dulu. Bukan. kebutuhan pribadi di atas mementingkan kebutuhan pribadi terlebih dahulu, baru kebutuhan kolektif atau kelompok. Nah, nah ini beda dari manusia sebagai makhluk kolektif, kelompok sosial ya. Iya. Jadi kita mendahulukan kepentingan kelompok baru kepentingan pribadi. Nah, dalam hal berani mengatakan tidak, tentu kita memprioritaskan diri terlebih dahulu, kewajiban kita. Yap, Gitu. Baru benar kita sekali. kalau kita udah memenuhi nih kebutuhan kita, rasanya sudah, baru kita bisa ke yang lain dulu. Dari apa itu dulu? 2. Berarti kata tidak tadi bentuk kita menghargai diri kita sendiri gitu ya, Iya, Kak. kedewasaan, Oke. tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab pada diri sendiri. Oke. Kalau kita udah ngebahas itu tadi ya, terkait tips tadi dari dua narasumber kita ini. gitu. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya IPK itu pertanyaan pertama tadi IPK itu benar nggak bikin turun? Sebenarnya ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. enggak, gitu. Tergantung kita menghadapinya lagi Karena ya, itu Kak. tergantung dari kita lagi kan, apakah kita bisa mengatasinya, apakah Iya. dari pandangan kita juga gitu. Jadi kita bener nggak banget. bisa menilai bahwa apakah itu bisa bikin turun atau enggak, itu tergantung dari kita ya Iya, lagi dong pasti benar-benar ya. benar. Iya. Kalau manfaat tadi Sona menyimpulkan bahwasanya manfaat organisasi itu adalah relasi dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri juga. Ikut organisasi itu bikin percaya Bikin diri loh, percaya sobat diri kreativers tentunya. ya kan. Bahkan mungkin dari kitanya kita ngerasa kayak kita menemukan jati diri kita Iya. yang baru nih kalau kita join organisasi. Iya, dan juga kata Bang Rifki tadi bisa membuka dunia seluas-luasnya. Oke, bisa. Oke. Dan sebelum kita tutup nih Kak Mei, kita minta sama narasumber kita ini buat ngasih kata-kata motivasi ya. Kasih paham dulu. Kasih kayak. paham Ya, buat kita kita, kasih paham sama ya. sobat kreativers yang ada di Kreativers rumah ada nih. di rumah Iya. pasti ya. Bolehlah Kayana deh kasih motivasi itu motivasi. dulu. Oke, dari aku dulu ya. Jadi kita jangan takut sibuk, tapi takutlah ketika kita berhenti belajar. Oke, jangan takut Justru sibuk. dari sibuk kita bisa belajar. Iya. Belajar arti tanggung jawab, Benar, belajar perjuangan, belajar waktu. Iya. benar. Maka seimbangkan organisasi dan juga kuliah. Jika keduanya seimbang, Oke. yang lahir bukan hanya mahasiswa yang pintar, tetapi juga mahasiswa yang berdaya. Wow, itu dia motivasi banget tuh, daging banget tuh. Daging banget dari Kak Yana. Mungkin lanjut nih Iya. ke Bang Rifki. Iya, mau juga denger nih. Yang pertama, jadilah orang yang berani mengambil keputusan. Oke. Apapun keputusan yang kita ambil dipertanggungjawabkan. Kenapa? Oke.
ketika kita mengambil keputusan untuk prioritaskan kuliah, tidak menutup kemungkinan kita mengambil keputusan untuk ikut organisasi. Iya. Bisa jadi keputusan yang kita ambil menunjang kesuksesan kita di dunia perkuliahan. Jadi tidak ada alasan bahwa IPK kita ini turun gara-gara ini, IPK kita turun gara-gara ini gitu. Iya. Tergantung prioritaskan tadi. Iya. Apakah kita bisa menjalani itu dengan mengeksplorasi dunia-dunia yang lebih luas lagi gitu. Oke. Keren banget ya Keren kata-kata banget sih kata-kata motivasinya. motivasinya. Setelah ini sana kayaknya jadi pintar deh. Saya banyak banget ya ilmunya ya yang kita dapat Iya, ya bener. hari ini. Bahkan dari sini mungkin kayak kita ngerasa kayak apakah itu bakal bikin IPK kita tuh Iya, enggak juga ternyata. Kayak sangat semangat deh ikut organisasi lagi. Kita semangat ya. Iya. Dan Sana jangan lupa harus kita berdaya di GKM. Iya, kita berdaya. Harus berdaya. Harus berdaya. Oke. Nah, Terima kasih deh buat Oke, kita narasumber kita ucapkan terima ini. kasih nih buat Kak Terima kasih buat Kak Yana dan Bang Kak Rifki udah ngasih kita tips, trik, tips and trick dan motivasi, pandangan, bahkan ilmunya selama Iya. di organisasi. Terima kasih banget loh Kak. Terima kasih Sobat kembali. kreatif, terima kasih dong. Terima kasih. Terima bilang. kasih. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Iya. Tim-tim di balik layarnya juga dong, terima kasih. Terima kasih bilang gitu. Oke, sebelum kita tutup kita slogan Kita GKM slogan dulu nggak? GKM Karena kita dulu. dari GKM sejati. Karena nggak afdol dong kalau kita dari Nggak. GKM kok nggak Iya, nggak ada slogan nih. Oh, ada, dong, tenang aja ada. tenang aja. Oke, Oke. kita aja slogannya dulu deh. Oke, slogannya apa itu Sona? Kasih tahu Kak Mei. Oke, kalau misalkan kami bilang creative first, nanti Kak Yana sama Bang Rifki bilang ya, Terangkan prestasimu, bersinar visipku. Oke, visip ya. Masih yang lama ya? Masih yang lama kan? Masih yang lama. Iya emang. lama karena nyamannya sama yang lama bukan yang baru. Apa tuh? Udah di luar konteks nih. Oke. Oke. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja nih. Udah bisa ya berarti ya? Oke. 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 Kita lihat kamera, ya Kamera Kak. dulu Oke. ke tengah. Oke. Creative first. Terangkan prestasimu, bersinar visipku. Yeay. Oke, thank you. See you, goodbye di podcast selanjutnya. Bye. Bye.